dan ya memang hidung saya tidak mancung, so ada masalah. Saya selalu kalau pakai eyeliner baru tuh mintanya pakai sendiri karena paling nggak suka dipakein orang. Kayak kalau mau dipakai orang tuh kayak mau dianiaya gitu, kayak mau. Dan pakailah eyeliner pada saat mobil berhenti. Karena aku belum bisa tuh pakai eyeliner pada saat mobilnya jalan, apalagi ngebut, goyang-goyang, belok-belok sana, belok sini. Gimana guys? Bukan cuman wardrobe aja ya, baju sendiri, make up juga sendiri, sama untuk menghindari dan meminimalisir ya deket-deket sama orang-orang lain. Dan untuk menjaga saya, menjaga mereka juga, sama-sama kita saling menjaga. Karena itu aku make up sendiri dan gak perlu khawatir guys. Saya itu penari ya, dari umur dari belasan tahun tuh penari. Jadi kalau penari itu make upnya selalu sendiri karena sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun make up sendiri ya. Dan ya biasanya make upnya juga pakai foundation gitu ya, sampai udah bosan. Makanya sekarang saya kalau make up itu nggak mau pakai foundation. Jadi cukup wajah yang sudah dengan perawatan paripurna ya, menggunakan krim-krim yang selalu rajin gitu untuk melembabkan kulit walaupun masih kadang-kadang suka kering-kering. Supaya apa? Supaya bedaknya tuh gampang nempel. Jadi aku cuman pakai bedak aja guys, bedak aja cukup, gak usah pakai foundation. Kecuali kalau syutingnya bukan syuting, misalnya kayak pemotretan gitu ya, yang apa, pemotretan berjam-jam, atau kayak kemarin tuh acara yang harus make upnya lebih paripurna, itu boleh deh pakai foundation. Tapi kalau make up syuting sehari-hari nih, syuting di studio itu nggak pernah pakai foundation, jadi cuman bedak aja. Tapi bedaknya apa sih nih, bedaknya ya yang cover banget, bukan cuma sekedar itu, tapi yang mengandung, aku nggak tahu dia mengandung apa. Pokoknya ya seperti ada foundationnya, cuman bukan foundation cair, lebih cover ya. Dan ini aku peralatan makeup juga selalu punya, tapi jarang dipakai. Hanya untuk acara-acara tertentu, misalnya kayak kondangan. Itu pun kondangan juga, jujur ya, jarang pakai bedak juga. Yang penting itu buat aku adalah bulu mata. Tuh ya, udah kan guys. Ini udah bedakan nih, cakep belum? Cakep ya. Lalu lanjut, yang penting juga adalah shading guys. Shading itu penting untuk membuat supaya wajah ini ada dimensinya gitu, bukan flat. Kalau flat nanti rata dong, ya enggak sih, kan serem kalau mukanya rata. Apalagi kalau di TV kan lampunya kencang. Jadi kalau nggak pakai shading itu seperti mukanya seperti tembok. Apalagi kalau bedaknya keputihan gitu. Apakah aku pernah belajar make up? Tentu tidak. Tapi ya karena udah puluhan tahun lah ya, jadi udah tau lah gimana yang cocok terutama untuk muka aku. Bahkan saya tuh pernah loh make upin orang. Saya nggak tahu deh itu orangnya, mungkin waktu saya make upin dia agak nggak percaya gitu kan. Saya dia make up aku, ternyata bisa kok, hasilnya bagus. Entah mungkin karena dia mukanya juga cakep. Nah, oke. Nanti abis ini hidung dirapin lagi ya. Oke, apalagi? Oh, makeup tuh mata. Mata tuh gimana cara make upnya? Sederhana ya, sederhana. Ini namanya cuma makeup coklat ngeblok semata. Kalau lagi rajin akan pakai sudut, tapi kalau lagi nggak rajin ya nggak usah pakai sudut-sudutan. Jadi kalau ada misalnya orang-orang sekarang tuh kalau make up teknik shadingnya luar biasa ya, dengan kontur dalam, saya cumi jempol luar biasa. Saya mau udah nggak telaten begitu, ya ampun. Di samping nggak gampang ya, susah soalnya, karena kan harus betul-betul ditotol dengan perasaan seperti melukis. Jadi supaya nggak ngeblok dan lain sebagainya gitu. Jadi ya,
sedikit memiliki kesabaran seperti itu. Pegel, tangannya pegel guys. Lah, saya punya eyeshadow andalan yang udah bertahun-tahun dimiliki. Jadi nggak suka ganti-ganti nggak suka ganti-ganti make up, nggak pernah nyoba-nyoba juga, kecuali kalau dikasih ya aku cobain deh gitu. Ya, mungkin karena udah kebiasaan atau dasarnya memang saya orangnya setia. Oke. Kurang lebih secara dasar begini. Alis kan udah di udah disulam alis. Cuman memang perlu ditacap lagi karena sulam alisnya udah hampir setahun lebih, jadi sudah mulai harus mengalami retouch. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini kan nggak mungkin ya retouch sulam alis, jadi kita dobelin aja nanti pakai eyeshadow coklat. Walaupun aku nggak punya eyeshadow yang doff, adanya yang agak shimmer biru. Ini pakai eyeliner nih. Biasanya sih kalau mau ala-ala kelihatan paripurna udah yang terpenting adalah pada aku ya eyeliner, bulu mata, lipstick. Nah itu bikin produk lipstick juga yang warnanya bold karena untuk sehari-hari nih kalau bukan syuting ya andalanku cuma bibir doang. Bibir karena yang menonjol itu tidak boleh banyak-banyak, salah satu aja. Kalau bibir sudah ditonjolkan berarti yang lainnya biarkan dia plain semata. Karena seringkali kalau misalnya syuting di luar, misalnya syuting IFP, kalau syuting di luar kota gitu ya, saya tuh nggak pakai make up, nggak pakai bedak, cuma pakai sunblock dan pakai lipstick yang warnanya berani alias bold. Seperti lipstick yang ini nih, seperti lipstick yang kayak gini nih, yang judulnya No Secret, punya aku ini guys. Ini ya, ada yang warna merah, tapi yang warnanya soft juga ada, dan biasanya aku pakainya dengan teknik ombre. Kita pakai eyeliner nih. Ini cara pakai eyeliner sebelum pakai bulu mata palsu. Jadi pakai eyeliner dulu, habis itu pakai lem bulu mata, baru ditempel bulu matanya. Begitu cara dan teknik yang aku gunakan, guys. Sekarang bulu matanya dikasih lem dulu. Bulu mata itu kalau menurut aku ya lebih gampang itu kalau lemnya udah setengah kering. Kalau lemnya masih basah ya wassalam, dia akan bercetokan dan susah diatur. Jadi harus meresap dulu seperti kalau lagi masak, meresap bumbunya baru kita tiriskan. Nah sesudah bulu mata palsunya dikasih lem bulu mata, sekarang giliran matanya dikasih lem bulu mata. Bukan matanya ya, setiap kelopak matanya. Kalau matanya dikasih bulu mata bahaya. Dikit aja. Yang penting ada-ada aja dulu, ada-ada. Biarkan dia sampai setengah kering supaya lebih gampang nempelnya. Itulah ya. Make up itu kadang-kadang juga menggunakan ilmu pengetahuan alam. Nah sekarang alis ya, ngisi bolongannya aja supaya nggak terlalu kelihatan apa namanya tuh sedih gitu. Bulu matanya udah mulai bulu mata alisnya udah mulai bolong-bolong, kurang tajam dan kurang galak, jadi perlu disumpel. Shading sama eyeshadow warna coklat. Ya punyanya itu doang sih, jadi harus dimaksimalin aja. Soalnya kalau buat dibawa kemana-mana, kalau kebanyakan alat makeup tuh berat, guys, berat banget. Jadi aku tuh punya kuas-kuas kesayangan, punya shadow kesayangan. Karena kenapa namanya kesayangan? Karena ya nggak pernah ganti, itu aja dipakai untuk segala hal dan segala macam. Karena itulah pentingnya beli satu yang emang cocok, berkualitas, supaya bisa tahan lama. Itu prinsip hidup aku saat ini terutama. Kalau ini sih ya
saatnya kita pakai bulu mata ya. Guys, kalau bulu mata tuh aku nggak suka bulu mata yang cingkrang, karena kalau cingkrang tuh bikin mata juga jadi kayak kecil gitu. Terus nggak suka pasang bulu mata itu turun ke bawah ngikutin garis mata, tapi harus agak naik karena mataku juga turun kan. Karena fungsi make up itu adalah untuk menonjolkan kelebihan dan membuat koreksi-koreksi terhadap hal-hal yang kurang maksimal di wajah kita. Itulah namanya make up menurut aku. Nah, jadi keahlian make up itu juga luar biasa ya. Itu seperti melukis, kanvasnya adalah wajah kita sendiri. Gimana? Setelah pakai bulu mata, beda kan? Lebih kelihatan. Begitu saja rahasianya. Saya tidak punya banyak rahasia karena kan no secret. Oke, ini kan baru shading pipi doang, ya kan? Kita ke pipi aja dulu ya. Pipi itu satu lagi rahasia yang harus digunakan itu adalah shimmer, guys. Shimmer itu penting sekali, dan ini shimmer aku punya udah lama banget. Di mana sih ngasih shimmer? Di tulang pipi ya. Biar apa? Biar dia menonjol gitu, biar kelihatannya tuh kayak terjadi orang-orang yang badannya tuh langsing sehingga tulang-tulangnya tuh keluar semuanya dan melotot. Bukan matanya melotot, pipinya tuh kelihatan nggak? Gimana? Ya, ini juga shimmer sama punyanya itu lagi nggak nyoba yang lain juga, kecuali kalau dikasih atau itu ya aku cobain gitu. Udah gimana ya, udah kelihatan lebih make up gitu ya daripada tadi. Terus habis gitu kita pakai blush on, tapi ntar aja deh blush on terakhir aja, soalnya blush on itu membuat wajah jadi kelihatan lebih paripurna. Kita shading hidung aja. Ini hidung agak juga kalau hidung aku ya guys, itu hidung aku agak tricky. Kenapa? Karena agak bengkok tulangnya gitu, tulangnya agak miring sebelah, dan ya memang hidung saya tidak mancung, so ada masalah. Nah, pencahayaan dalam ketika make up itu penting banget ya. Kalau dari pengalaman aku, pencahayaan itu kalau kita misalnya make up di lampu yang kuning atau lampu yang putih, itu hasilnya ketika di dunia nyata itu suka agak berbeza. Yang paling bagus emang di bawah sinar matahari ya. Cuman ya gitu deh, kadang-kadang suka ngerasa astaga, medok banget. Ya, lampu itu penting. Tunggu, aku tapi agak lupa ya, lampu yang mana yang bagus ya, lampu yang warna kuning atau yang warna putih. Pokoknya jenis lampu itu juga berperan penting terhadap hasil make up yang flawless. Gimana hidung aku? Oke ya, lumayan lah, kiri kanannya udah oke. Nah sekarang kan juga kamera kan udah semuanya udah digital ya, jadi emang udah bagus banget. Jadi mereka tuh udah kelihatan banget gitu, jadi make up tuh nggak perlu tebel-tebel. Kalau dulu ya, dulu kalau lihat foto-foto zaman dulu aku suka malu sendiri pada diriku karena nih kasih shimmer lagi di tengah-tengah hidung. Untuk apa ya? Untuk menonjolkan bagian-bagian yang perlu ditonjolkan supaya kelihatan mancung. Dan kuasnya ini lagi. Mohon maaf, ini mungkin akan menyalahi aturan dari cara make up yang benar. Saya udah satu kuas untuk segala-galanya. Asal jangan habis pakai hitam ya, dipakai buat yang lain. Wah itu mah kuas dipakai buat shadow hitam gitu ya, terus dipakai yang lain, nah itu bye, selesai. Kalau untuk yang warna-warna yang soft-soft aja, pelan-pelan aja tuh ya, gitulah. Sapu semuanya disapu ke sana kemari. Dah. Mana guys? Oke, kita belum pakai blush on nih ya. Tapi perlu juga memakai eyeliner bawah. Dulu ya, kalau pernah mengikuti aku tuh dulu suka banget make up yang smoky eyes gitu. Jadi kalau make up smoky eyes tuh ada tekniknya lagi. Tapi karena sekarang ya aku udah bukan penganut aliran smoky banget gitu, jadi lebih
ya lebih ke natural. Jadi kasih eyeliner bawahnya juga cuma di ujung-ujung aja, walaupun tetap ada hasrat untuk membuatnya menjadi smoky-smokyan gitu. Hasrat itu suka tetap ada, tapi harus dibendung karena tidak sesuai dengan konsep. Pakai dulu ya. Saya selalu kalau pakai eyeliner bawah tuh mintanya pakai sendiri karena paling nggak suka dipakein orang. Kayak kalau mau dipakai orang tuh kayak mau dianiaya gitu, kayak mau. Lala, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau udah nih kan supaya dia terlihat halus, dikasih lagi, ditempel lagi pakai eyeshadow coklat atau kalau ada eyeshadow hitam. Tapi aku kehilangan eyeshadow hitamku di mana? Aku tak tahu. Jadi langsung aja eyeshadow coklat di bawahnya untuk membaur gitu supaya dia kelihatannya ya lebih lebih manis gitu, nggak ngeceplok. Tentu saja guys, kalau para makeup artist profesional itu hasil makeupnya pasti lebih bagus daripada yang aku kerjakan di sini. Tapi at least not so bad lah ya yang aku kerjakan. Terutama kalau tidak dilakukan dalam keadaan buru-buru. Biasanya buru-buru loh, sering banget tuh makeup syuting ya, makeup syuting dikerjakan di mobil. Pernah, sering lah. Nah, tidak ada masalah, yang penting bulu mata dan pakailah eyeliner pada saat mobil berhenti. Karena aku belum bisa tuh pakai eyeliner pada saat mobilnya jalan, apalagi ngebut, goyang-goyang, belok-belok sana, belok sini. Gimana guys? Gimana? Udah mulai agak bangun, wajahku udah mulai bangun. Nah terakhir barulah kita ke blush on. Lagi-lagi kuas yang sama saya gunakan untuk segala hal. Namanya praktis ya. Kembali. Sedikit aja nih tuh. Ini kadang-kadang juga ini adalah sesuatu hasrat yang perlu ditahan-tahan gitu. Soalnya kayak suka gitu, kurang ya, tiba-tiba kurang, der gitu di kamera kelihatan kayak habis nih. Oke, baik. Nah selanjutnya adalah menggunakan lipstick. Aku akan menggunakan ini Plain Fiction dari No Secret by Fanny Rose. Ini aku juga suka banget ini karena warnanya tuh nude, cuman tergantung jenis kulitnya. Kalau yang kulit putih, dia warnanya jadi lebih orange gitu. Aku juga suka pakai gini aja tuh, aku suka gitu. Tapi lebih suka lagi di ombre dengan yang warna pink atau ombre dengan yang warna merah. Merahnya ada dua macam, ada Lady Boss atau Drama Queen. Nah kali ini karena bajuku tuh warnanya ya soft lah, nah, jadi aku pakai ini adanya di sini ada Lady Boss. Ya pakai Lady Boss aja deh, because I'm a lady, namanya boss, I'm a boss. Lady Boss. Gitu. Dikit aja supaya memberi efek-efek kayak artis Korea. Nah tantangannya kalau buat aku makeup itu adalah rambut. Biasanya kan rambut ada hair ininya ya, hair Dubai gitu. Ada yang ngerjakan rambut. Cuman aku sih bisa ngerjain rambut, cuman suka pegel lengan aku. Makanya aku tuh suka dikuncir gitu tuh untuk menutupi bad hair day. Kenapa ini habis keramas ya guys? Karena setiap kali pulang ke rumah tuh aku langsung mandi paripurna dari atas sampai bawah, bersih semua, keramas tiap hari. Terus karena udah males ngeringin juga, jadi di uol-uol akhirnya rambutnya jadi keriting. Jadi udah kuncir aja deh ya, harap maklum. Tapi kan aku tetap cakep kan ya, mau lihat uban. Nah sudah cantik, ganti baju, pakai anting, pakai cincin. Saya siap untuk menemani Anda di Rumpi No Secret.